Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara seiman dimanapun saat ini berada, di seluruh Indonesia bahkan di luar Indonesia. Saya berdoa dan berharap saudara senantiasa ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Selamat hari Minggu buat saudara semua. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Kristus untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Untuk itulah kita dipanggil saudara. Saudara bisa mendukung channel ini dan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di YouTube memberitakan firman Tuhan, kabar baik, saudara tidak kehilangan notifikasinya. Terima kasih saudara. Nah, saya akan menanggapi beberapa komentar daripada saudara-saudara, baik itu saudara-saudara dari seiman atau juga saudara dari Muslim yang berkomentar kemarin ketika saya mengupload video, saudara. Ya. Nah, judul video yang saya upload adalah seorang yang ingin melihat Pastor Andi Simon menghidupkan orang mati. Kemarin saya sudah menjawab itu, saudara. Lalu ada komentar yang perlu saya tanggapi di dalam kolom komentar di video itu. Sebentar juga saya akan mendoakan saudara-saudara seiman yang minta didoakan. Mana ya? Saya cari dulu ya, saudara ya. Komentar itu perlu saya jawab, saudara, untuk memberikan pemahaman kepada yang memberikan komentar itu ya. Komentarnya seperti ini, saudara. Kurang lebih seperti ini ya. Berarti orang Kristen tidak bisa mati dong karena bisa membangkitkan orang mati ya. Ini dari Muhammad Junaidi. Nah, ini kalau nama Muhammad ini kan biasanya dari saudara Muslim ya. Tetapi walaupun ada juga yang nama Muhammad yang sudah bertobat ya. Seperti yang saya kenal di YouTube, seorang bapak Muhammad, siapa namanya? Saya sering mengikuti channel YouTube-nya. Nah, ini Muhammad Junaidi. Kristen punya keyakinan Yesus bisa menghidupkan orang mati, berarti orang Kristen gak ada yang meninggal. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus beberapa kali membangkitkan orang mati, tetapi bukan berarti bahwa orang Kristen tidak luput dari kematian. Saudara harus dipahami ini. Bahkan di Alkitab sendiri mengatakan bahwa umur manusia 70-80 kalau kuat. Ya. Kenapa ada misalnya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati seperti Lazarus, saudara? Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Lazarus adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi mungkin karena permintaan daripada saudara Lazarus pun untuk Lazarus bisa dibangkitkan, akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada keluarganya itu sehingga membangkitkan Lazarus. Dan kita harus tahu, saudara, bahwa secara logika kita bahwa orang yang dibangkitkan adalah orang yang bukan yang sudah lanjut usia. Karena ngapain juga membangkitkan orang sudah meninggal tetapi lansia, udah tua, hidup pun nggak kuat, saudara. Itu sebabnya ada masanya. Di dalam Alkitab yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang masih kuat. Dan beberapa termasuk Elia, saudara ya, membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Itu juga masih kecil ya, masih ya, remaja-remaja. Itu dibangkitkan. Kenapa? Karena masih kuat ketika dia hidup.
Jadi percuma juga kita mendoakan orang yang sudah mati untuk dibangkitkan tetapi sudah tua. Dan kita harus paham bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Mungkin ada kita mendoakan orang mati ingin dibangkitkan tetapi Tuhan tidak menghendaki, tidak bangkit. Kita mendoakan orang mati, Tuhan menghendaki bisa bangkit, saudara. Jadi hak prerogatif itu ada sepenuhnya pada Elohim atau Tuhan, saudara. Dan kadang-kadang dari saudara yang berkomentar di video-video saya itu adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kita lihat sendiri ya. Di dalam satu kisah, di dalam Matius 16 ayat 23, di sana Yesus menegur Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Muridnya sendiri dikatakan bahwa iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, hati-hati. Petrus pada saat itu, Yesus menceritakan bahwa dia harus segera menyerahkan dirinya untuk penebusan dosa bagi umat manusia. Segera dibunuh pada saat itu. Ya, memang kata-katanya sangat kasar, saudara. Lalu Petrus ini seolah-olah mencegat, menarik. Tuhan, jangan. Petrus wajar punya guru, membela gurunya, dan kita pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Orang terdekat kita bercerita bahwa saya harus mati, dibunuh, pasti kita pun memiliki respon yang sama. Itulah yang dilakukan oleh Petrus terhadap Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi apa Yesus katakan? Enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan yang dipikirkan oleh manusia, bukan daripada Elohim. Saudara, kalau kita berpikir, bertanya sesuatu yang tidak masuk di dalam kehendak dan rencana Elohim, hati-hati. Itu bisa daripada pikiran-pikiran iblis yang dilemparkan di dalam pikiran kita, saudara. Jadi kalau seorang yang bertanya, orang Kristen tidak akan mati, itu salah. Alkitab pun dengan mengatakan bahwa umur manusia 70-80. Tetapi ada kasus-kasus yang memang Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Bukan cuma Tuhan Yesus, murid-muridnya pun bisa melakukan. Bahkan kalau ada yang sekarang ini Tuhan mau pakai dengan imannya, kapasitas imannya, itu bisa terjadi, saudara. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dilemparkan oleh saudara-saudara dari Muslim, yang menurut saya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, kalau saya sebutkan agak-agak konyol ya. Kenapa? Contohnya misalnya, ketika Yesus mati, apakah Allah turut mati? Dan kalau Allah turut mati, karena Yesus adalah Allah sendiri, maka iblis berkuasa. Saudaraku, ini adalah pikiran-pikiran yang tidak kita bisa jangkau. Bukankah kalau saudara percaya bahwa Allah atau Elohim itu adalah Allah yang Maha Kuasa, kita tidak bisa menjangkau dengan pikiran kita. Itu sebabnya orang Kristen dikatakan bahwa siapa yang percaya dengan iman akan diselamatkan. Karena kalau tidak dengan iman, kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah, pikiran Elohim buat kita. Anda akan bertanya segudang pertanyaan, kita bisa jadi stres untuk memikirkan. Tetapi orang Kristen dipanggil untuk beriman kepada Yesus Kristus. Dengan iman kepada Yesus, engkau diselamatkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu buat orang Kristen. Saya akan berdoa buat saudara seiman yang beberapa berkomentar yang mengalami masalah ya. Semua yang berkomentar di video ini secara khusus saya doakan. Percayalah saudara, semua yang berkomentar itu akan saya doakan tanpa saya sebut namanya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat mereka yang berkomentar yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, yang berkomentar di video ini, aku berdoa Tuhan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Apapun yang mereka derita saat ini, Tuhan sembuhkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau sanggup menyembuhkan sakit tumor, sakit gatal-gatal, sakit pembengkakan, sakit
lever Tuhan, sakit kepala, vertigo, kanker, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan tolong. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Elohim di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku semua yang berkomentar di video ini, yang minta doa. Tuhan pasti menolong dan menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati. Amin.